Bayangkan sebuah pagi penuh ketegangan. Presiden Soekarno baru saja menerima kabar bahwa salah satu jenderalnya lolos dari penculikan. Di tempat lain, seorang jenderal bernama Soeharto mulai mengambil alih komando tanpa perintah. Dalam pusaran kekacauan G30S, sejarah Indonesia berada di titik paling genting. Siapa yang benar-benar memegang kendali saat negara terguncang? Kalau kamu ingin tahu bagaimana kekuasaan Soeharto dimulai bukan dari pemilu, tapi dari pengambil alihan komando, jangan lewatkan video ini sampai akhir. Karena inilah titik awal kekuasaan militer yang membentuk Indonesia hingga puluhan tahun ke depan. Soeharto bergerak cepat, Soekarno tertinggal. Tanggal 1 Oktober 1965 adalah titik belok yang menentukan arah sejarah politik Indonesia. Satu sisi menunjukkan seorang kepala negara yang mencoba menenangkan gejolak dengan pendekatan politis dan kehati-hatian. Sisi lain menggambarkan seorang jenderal yang memutuskan untuk bertindak cepat di tengah kekacauan. Dua pendekatan yang sangat berbeda ini membentuk dua poros kekuasaan yang kemudian saling berseberangan. Presiden Soekarno saat itu berada di Halim Perdana Kusuma, pusat utama komunikasi para perwira yang terlibat dalam gerakan 30 September. Brigjen Suparjo, salah satu tokoh sentral dalam gerakan G30S, memberi laporan perkembangan keadaan. Rupanya saat itu diketahui bahwa Jenderal A. Nasution lolos dari upaya penculikan, dan terdengar kabar bahwa Kostrad mulai mengkonsolidasikan kekuatan. Dalam pertemuan itu, Soekarno memberi instruksi yang tegas, hentikan semua kegiatan militer, tunggu instruksi darinya sebagai Panglima tertinggi. Pesan utamanya adalah jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Namun kenyataan di lapangan berjalan ke arah yang sama sekali berbeda. Di markas Kostrad di Jalan Merdeka Timur, Soeharto telah mengambil keputusan tanpa menunggu perintah formal dari Presiden. Begitu mendapat laporan mengenai penculikan terhadap 7 jenderal, ia tidak hanya mengaktifkan pasukan Kostrad, tetapi langsung mengambil posisi sebagai pusat komando. Ia memerintahkan pengamanan ibu kota, memblokir akses ke Halim, dan menyusun strategi untuk menghadapi pengacau, istilah yang mulai digunakan untuk merujuk pada G30S. Padahal secara formal, Soeharto tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengatur Komando Angkatan Darat karena posisinya hanya Komandan Kostrad. KSAD Jenderal Ahmad Yani telah dinyatakan hilang dan diduga tewas, tetapi jabatan KSAD belum dialihkan secara sah kepada siapapun. Soekarno, sebagai Panglima tertinggi, sudah menunjuk Pranoto Rekso Samudro untuk posisi itu, tetapi surat perintah tersebut belum sempat dijalankan di lapangan. Inilah celah yang dimanfaatkan Soeharto, celah antara kekosongan jabatan, urgensi keamanan, dan keterlambatan instruksi formal dari Presiden. Sikap Soeharto ini bukan sekadar improvisasi militer, melainkan sebuah manuver politik yang sangat cermat. Ia tahu, waktu adalah segalanya. Dalam keadaan krisis, siapapun yang paling cepat membangun persepsi sebagai pemimpin de facto akan lebih mudah diterima sebagai pemegang kendali. Soekarno masih berupaya menimbang, berdialog, menengahi para jenderal, dan mempertimbangkan siapa pengganti Yani. Tapi Soeharto sudah merebut ruang itu. Ia bukan hanya menjalankan instruksi militer, tetapi menciptakan struktur komando baru sebelum yang sah terbentuk. Sementara Soekarno bersandar pada legitimasi politik dan konstitusi, Soeharto memainkan kekuatan fakta di lapangan. Siapa yang memegang pasukan, dia yang memegang kendali. Bahkan ketika surat keputusan pengangkatan Pranoto sampai ke tangannya, Soeharto tidak serta-merta mengikutinya. Ia tidak menolak secara frontal, tetapi juga tidak menyerahkan kendali. Sebaliknya, ia menyusun status quo baru yang tetap memberi ruang formal pada Pranoto, namun mengonsolidasikan seluruh operasional militer di bawah komandonya sendiri, melalui pembentukan Kopkamtib. Dalam struktur militer waktu itu, Komandan Kostrad memang secara hierarki berada di bawah KSAD. Tetapi dengan Ahmad Yani wafat dan perintah pengangkatan Pranoto belum efektif dijalankan, Soeharto melihat celah kekuasaan, dan ia memanfaatkannya dengan sangat efektif. Krisis ini menunjukkan ketegangan antara otoritas simbolik dan otoritas faktual. Soekarno memiliki legitimasi tertinggi sebagai Presiden dan Panglima tertinggi ABRI. Tetapi dalam kondisi lapangan yang serba tak menentu, legitimasi itu terbukti tak cukup kuat bila tidak diiringi oleh kendali langsung atas struktur militer. Soeharto, yang menyadari hal ini, tidak menunggu formalitas berjalan. Ia menciptakan realitas baru dengan dalih menyelamatkan negara dari kekacauan. Langkah Soeharto adalah kombinasi antara kalkulasi taktis, pembacaan medan kekuasaan, dan keberanian mengambil risiko. Ia tahu
Bila tindakannya berhasil dan didukung perwira senior serta publik, maka legitimasi politik akan menyusul. Dan itulah yang terjadi. Situasi itu menciptakan kompromi politik yang penting namun jarang dibahas. Soeharto tidak menolak langsung perintah Soekarno, tetapi juga tidak mundur. Maka disepakatilah, Pranoto menjadi pejabat KSAD, sementara Soeharto memimpin sebuah lembaga baru yang akan menjadi sangat menentukan dalam politik Indonesia, Kopkamtib, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Soekarno, dalam hal ini, tampak tertinggal. Keputusannya untuk menahan gerak militer, menunggu laporan, menghindari pertumpahan darah, walau didasari niat mulia, tidak cukup cepat untuk mengimbangi perubahan situasi. Ketika akhirnya ia kembali ke Istana Bogor, roda sejarah sudah terlanjur berputar tanpa kendali penuh dari tangannya. Apakah langkah Soeharto merupakan bentuk kedisiplinan militer dalam keadaan darurat, atau sebuah kudeta diam-diam yang mulai dari pengambil alihan komando hingga pembentukan struktur kekuasaan baru? Pertanyaan itu terus menjadi perdebatan hingga hari ini. Yang pasti, momen ini adalah titik awal bagaimana kekuasaan politik di Indonesia perlahan mulai berpindah tangan, bukan lewat pemilu atau parlemen, tetapi lewat kecepatan mengambil komando di hari tergelap Republik. 2 Oktober, titik awal pembersihan dan pengambil alihan. Jika 1 Oktober adalah hari kebingungan dan perebutan arah, maka 2 Oktober 1965 adalah awal dari keteraturan yang dibentuk melalui dominasi militer. Pada hari inilah Soeharto benar-benar mengambil alih peran sebagai komando tertinggi operasi keamanan nasional, meskipun secara formal belum menjadi panglima tertinggi ABRI atau presiden. Namun secara de facto, ia telah memegang seluruh kendali atas tentara, aparat, dan arah kebijakan negara. Pada 2 Oktober pagi, Soeharto memerintahkan pasukan Repkad, sekarang Kopassus, untuk menyerbu dan menguasai pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, yang sebelumnya menjadi tempat bernaung tokoh-tokoh G30S, termasuk Leko Untung dan Suparjo. Langkah ini sangat menentukan. Bukan hanya secara simbolik mengakhiri pengaruh gerakan 30 September, tapi juga menjadi sinyal keras bahwa Soeharto lah yang kini memegang kendali atas operasi militer. Soekarno tidak lagi menjadi titik koordinasi utama. Di saat Soekarno masih menginginkan pendekatan yang lebih hati-hati, bahkan menyerukan untuk tidak menyalahkan PKI sebelum investigasi tuntas, Soeharto sudah melangkah jauh. Ia mulai menggerakkan narasi bahwa G30S adalah bentuk pengkhianatan Partai Komunis Indonesia. Retorika ini bukan hanya dibangun di dalam markas militer, tetapi dengan cepat menyebar melalui media massa dan jaringan intelijen. Tanggal 2 Oktober juga menandai dimulainya operasi pembersihan massal terhadap simpatisan dan tokoh-tokoh kiri, baik yang terkait langsung dengan PKI, maupun hanya karena pernah bersinggungan dengan organisasi-organisasi sayapnya, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, SOBSI, dan BTI. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, nama-nama yang masuk daftar pengawasan membengkak, dan penangkapan demi penangkapan pun dilakukan tanpa proses hukum yang jelas. Pada titik ini, Soeharto membentuk struktur baru bernama Kopkamtib, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Lembaga ini tidak dibentuk melalui dekret presiden atau proses legislasi, melainkan muncul dari kebutuhan militer untuk menata situasi nasional menurut versinya sendiri. Dalam prakteknya, Kopkamtib menjadi alat politik paling efektif dalam sejarah Indonesia modern. Di balik dari stabilisasi keamanan, lembaga ini menjalankan penangkapan dan interogasi besar-besaran terhadap kader-kader PKI dan orang-orang yang dituduh terlibat atau bersimpati. Operasi pembasmian di daerah-daerah yang dalam banyak kasus berubah menjadi pembantaian massal. Sensor media dan pengawasan ketat terhadap opini publik. Penyingkiran elit-elit politik kiri dari panggung kekuasaan. Dan secara bertahap, delegitimasi Presiden Soekarno. Kopkamtib bukan hanya alat pengamanan, tapi instrumen politik. Selama bulan-bulan setelah G30S, kekuatannya bahkan melebihi kabinet. Ia bekerja langsung di bawah komando Soeharto dan mendapat justifikasi dari keadaan darurat nasional. Dalam konteks ini, Soeharto tidak perlu merampas kekuasaan secara terang-terangan. Ia cukup membuat lembaga baru yang efektif mengerdilkan peran presiden, melemahkan lawan politik, dan menegakkan status quo baru di mana dialah pusat kendali. Lebih dari itu, tanggal 2 Oktober menjadi pintu masuk bagi transformasi ideologis nasional. Dalam beberapa minggu ke depan, kampanye anti-komunis dilakukan secara brutal dan sistematis. Film, koran, sekolah, hingga pengajian dan khutbah Jumat mulai dijejali narasi bahwa PKI adalah musuh negara, bahkan musuh agama. Suasana ketakutan diciptakan bukan hanya untuk menumpas, tapi juga untuk membungkam. Soekarno masih mencoba menjaga keseimbangan.
Ia tidak serta-merta menyalahkan PKI, bahkan masih memberi ruang bagi tokoh seperti DN Aidit untuk menjelaskan posisi mereka. Namun manuver itu terlambat. Soeharto telah mendahului segalanya, narasi, pasukan, dan institusi. Ia bergerak lebih cepat dari legitimasi formal dan akhirnya berhasil membangun kekuasaan berdasarkan kontrol atas ketertiban. Tanggal 2 Oktober bukanlah tanggal resmi pembentukan Orde Baru, tetapi semua fondasinya dibangun di hari itu. Dari penguasaan Halim hingga pembentukan Kopkamtib, dari operasi pembersihan hingga penguasaan Wacana, semuanya berakar di hari kedua pasca G30S. Dalam bahasa yang lebih tajam, inilah hari pertama Soeharto bukan hanya menyelamatkan negara, tetapi juga mulai mengukir jalan menuju tahta, jalan yang akan terus ia susuri hingga akhirnya menjadi presiden. Bukan melalui pemilu, tetapi melalui apa yang bisa disebut sebagai kudeta bertahap, diam-diam, tapi sangat efektif. Jika Anda melihat Indonesia hari ini dan bertanya, bagaimana bisa militer begitu lama memegang peran dominan dalam politik? Maka jejaknya bisa ditelusuri kembali ke satu titik, 2 Oktober 1965. Hari ketika kontrol sipil mulai digantikan oleh komando, dan seorang jenderal mulai mengalahkan seorang presiden, tanpa mengucurkan darah di istana, tapi dengan darah yang tumpah di mana-mana. Kudeta merangkak atau transisi kekuasaan? Pertanyaan besar yang menggantung hingga hari ini adalah, apakah yang terjadi setelah G30S merupakan kudeta merangkak, trapping job, atau transisi darurat yang tak terhindarkan? Fakta bahwa Soekarno menunjuk Pranoto tetapi yang tampil ke depan adalah Soeharto, menunjukkan adanya pembelokan jalur komando. Kekosongan dan kebingungan di lingkar kekuasaan, dan mungkin keraguan Soekarno sendiri, dimanfaatkan dengan sangat terampil oleh Soeharto. Ia tidak perlu secara terang-terangan menolak perintah, cukup menundanya, lalu mengisi ruang yang ada. Hasil akhirnya adalah lahirnya Orde Baru, dengan fondasi yang dibangun bukan lewat pidato, tapi lewat komando militer yang sudah lebih dulu dijalankan sebelum legitimasi politiknya menyusul. Sejarah tak selalu ditulis oleh pemenang, tapi seringkali disusun oleh yang paling cepat bertindak. Dalam krisis tahun 1965, bukan hanya ideologi yang bertarung, tapi juga refleks dan keberanian mengambil risiko. Dan di antara nama-nama besar itu, Soekarno, Soeharto, Pranoto, kita melihat bagaimana jalur kekuasaan di Indonesia tak selalu lurus, dan seringkali ditentukan oleh siapa yang pertama kali duduk di ruang komando. Kalau kamu merasa sejarah seperti ini penting untuk diketahui publik, klik like, share video ini, dan subscribe. Tinggalkan pendapatmu, apakah ini transisi alami atau kudeta diam-diam? Kita akan lanjut mengungkap lembar-lembar sejarah yang sering ditutup kabut narasi tunggal.